Ya, bukan sekedar faktor bibit, ini adalah upaya ya, hasil jerih payah dari uji coba dari seorang formulator. Bisa dikatakan formulator karena tanamannya rela dikorbankan tanpa takut risiko. Itulah formulator. Kadang memang ada yang gagal total, ada yang berhasil. Nah, mengenai waktu-waktu pemberiannya itu harus pas. Terkadang itu sama-sama pupuknya salah waktunya atau kurang tepat waktunya, itu justru tidak bagus atau kurang efektif. Ya, untuk hal seperti ini ya, ini satu unsur NPK-nya. Awal musim hujan atau awal dari hujan pertama itu waktunya pemberian unsur NPK, diimbangi dengan sinar matahari yang cukup atau pemangkasan ranting-ranting penghalang sinar matahari. Karena dengan memasukkan sinar matahari, secara otomatis sinar matahari tersebut akan membangunkan mata tunas yang tertidur. Mata tunas yang tertidur itu membawa calon bunga atau mata tunas bunga. Nah, waktunya adalah awal musim hujan paling pertama, pemangkasan, yang kedua pemupukan. Nah, itulah waktunya, waktu yang terbaik. Karena apa? Pada masa-masa ini ya, pada masa-masa sekarang ini atau awal musim hujan seperti ini, itu baru tunas pertama yang hanya diselingi oleh 1-2 atau bunga. Oke. Untuk hasil lebih jelasnya, ini nggak dipilah nggak apa, memang seperti ini ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya, ini memang rata-rata seperti ini. Ini satu bibit, perawatan dan juga nutrisi, kuncinya hanya di situ. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke tanaman. Nah, sekaranglah awal musim hujan yang dimulai oleh tunas pertama untuk pohon kemukus. Tunas pertama ini diiringi dengan bunga, dibarengi dengan bunga, tapi belum serentak. Tunasnya ini belum serentak. Masih banyak yang belum bertunas. Nah, ini belum berbunga. Itu hanya 1-2. Oke, lihat pohon lain. Nah, ini tunas pertama atau tunas awal musim hujan yang pertama. Ini belum diiringi bunga. Nanti bunganya tunas kedua. Jadi sekarang pemberian aplikasi pemupukan unsur N dan P dan K. Tapi kalau untuk masa yang sudah berbuah atau pohon yang sudah mulai berbuah, upayakan N-nya sangat rendah, P dan K-nya ditinggikan, karena itu akan mendorong bunga supaya tidak rontok. Kalau unsur N atau nitrogennya yang tinggi, karena air hujan itu mengandung nitrogen cukup tinggi, maka nanti yang akan terjadi adalah bunganya rontok, walaupun itu enggak rontok semua. Yang kedua pengaruhnya adalah nih, segera sekarang pangkas ranting-ranting tajar seperti ini atau ranting-ranting dari pohon lain yang menghalangi sinar matahari untuk masuk. Pada intinya sinar mataharinya dimasukkan. Nah, ini sebagai contoh. Ini yang di bawah genteng.
tunasnya 1-2. Nah itu yang terkena sinar tunas full, itu menunjukkan bahwa sinar matahari mampu mendorong mata tunas yang tertidur untuk bangun. Nih malah ada yang sudah jadi buah. Kalau yang di bawah genteng belum ada pun bunga tapi belum jadi buah. Nah itu pembuktian bahwa kemukus di masa berbunga sangat membutuhkan sinar matahari. Nah seperti halnya di sini, ini belum serentak, tunas belum serentak ya. Tunas-tunas ini akan serentak nanti ketika hujan sudah agak kenceng ya, udah udah berlaku 1 bulanan, intinya sekitar bulan sekarang November, Desember, sekitar Januarian, Desember Januari itu biasanya bunga serentak muncul. Hal itu diiringi dengan tunas serentak juga, itu berbarengan. Namun di bulan itu Januari Februari tingkat kematian sudah dimulai. Karena apa? Januari Februari hujan terus, nggak ada redanya. Jadi pH tanah semakin drop. Itu biasanya kemukus mati di bulan-bulan seperti itu, atau posisinya buah sedang pentil, tanah terlalu lembab, kemudian sinar matahari berkurang. Nah untuk sekarang waktu pemupukan unsur NPK waktu yang ideal, karena untuk mendorong mata tunas yang akan bangun di musim tunas sebentar lagi. Kemudian untuk mengikat bunga atau mendorong bunga agar tidak rontok, langkah pertama. Yang kedua, pangkaslah tajar-tajar atau ranting-ranting dari tajar atau dari pohon lain yang menghalangi sinar matahari untuk masuk. Itu langkah kedua. Kemudian nanti setelah hujan terus itu ada pengocoran fungisida, tujuannya untuk menghambat pertumbuhan jamur yang menyebabkan jamur patogen. Namun pengocoran fungisida itu dilakukan harus kena batang, terutama terkena batang seperti ini. Itu perawatan ya, perawatan untuk tanaman. Nah bagi kalian yang pohonnya sudah tidak produktif, ada pertanyaan masuk, yaitu dipotes atau diambil buahnya saja. Itu jawabannya adalah tergantung kondisi. Nah misalkan seperti ini sebaiknya dibuang saja karena ini akan menghambat. Nah yang sudah kecil ya, ranting yang sudah kecil seperti ini dibuang saja, nanti dia akan tumbuh tunas baru dengan tunas yang lebih besar. Nah ini perbedaannya, ini besar, sangat kecil, buang di sini seperti ini. Nah itu caranya seperti itu. Nah misalkan ini besar banget, sangat kecil, bedanya sudah jauh, potes atau potong. Nah misalkan seperti ini ya, kecil di sini, ini bedanya sangat jauh, posisinya di sini. Itu nanti akan muncul tunas yang lebih besar, karena tunas yang lebih besar atau yang kekar seperti ini biasanya bunganya akan bagus dan full buahnya, nggak mudah rontok. Sementara di tunas yang kecil seperti ini, walaupun berbunga dia tetap rontok. Yang terjadi seperti ini, 1 yang tersisa, 2 yang tersisa, begitu. Itu selain faktor sinar matahari. Nah ini sebagai contoh lagi ya, ini belum tunas serentak, tunasnya baru 1-2.
Kalau di sini sudah tunas kedua ya, tunas kedua. Tapi ini tunas seling, buah seling. Yang umum itu baru tunas pertama, itu seperti itu. Nah, seperti itu. Yang diiringi bunga 1-2, dan itu di bawahnya, ya di bawahnya itu besok tunas lagi, disertai tunas-tunas. Nah, yang berada di ranting seperti ini. Makanya sekarang butuh dibangunkan mata tunas yang tertidur itu dengan cara pemangkasan atau menambahkan sinar matahari yang masuk. Nah, ini harusnya dipangkas biar mataharinya masuk. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa sih mata tunas yang tertidur, nih. Nah, ini. Nah, itu adalah mata tunas yang tertidur. Ketika dia terkena sinar matahari, dia akan segera tunas sambil membawa bunganya. Nah, ini ya, ini kelihatan ya. Nih, potong di sini saja. Nih, hal seperti ini bagi kalian yang telaten itu lebih bagus dibuang. Ini dibiarkan dulu untuk memancing mata tunas. Pruning lah istilahnya, pruning tunas air. Nah, tunas yang kekar seperti ini nantinya akan sangat bagus. Biasanya seperti itu. Nih, ini mata tunas. Ah ya, untuk kemukus itu mata tunasnya nggak hanya satu teman-teman. Itu mata tunas kemukus itu ada 2. Satu. Nanti kalau yang muncul cuma 1, di tunasnya itu membawa bunga. Tunas sekalian bunga. Tapi kalau yang muncul 2 biasanya sebelah bunga, sebelah daun ya, sebelah tunas, sebelah bunga. Seperti itu. Nah, misalkan ini ya, awalnya tumbuhnya 1 tunas langsung seperti ini. Dia nanti diketiak daun ini mengeluarkan bunganya. Oke, kita cari yang ada bunganya. Nih. Nah, diketiak daun, tumbuhnya tidak tunas tapi bunga. Seperti itu. Oh, belum. Nah, ini salah satu hama. Ini hama penghisap nutrisi daun. Kalau di cabai ini menyebabkan daun cabai keriting. Kalau di kemukus ini menyebabkan kemukus kehabisan nutrisi dan menjadi bercak. Akhirnya banyak dan bisa menguning. Ini bisa dikendalikan menggunakan pestisida. Ya, ini minta aja di toko pertanian, pestisida pengendali jenis kutu. Seperti itu. Nah, kembali lagi nih, belum ada yang bunga, baru tunas diiringi bunga 1-2. Jadi makanya sekarang lah waktu aplikasi untuk nutrisi NP dan K khusus untuk yang sudah produktif, disusul dengan pemangkasan atau pemaksimalan sinar matahari yang masuk. Nah, ini yang tunas sudah diiringi dengan bunganya seperti ini. Ini belum benar-benar berbunga, ini baru 1-2. Nanti pas curah hujan sudah tinggi, barulah tunas serentak disertai bunga serentak. Dan pada waktu itu curah hujan sudah tinggi dan tunas sudah serentak, bunganya sudah serentak.
waktunya pengaplikasian fungisida untuk mencegah terjadinya jamur. Kalau parit harus dari sekarang, begitu curah hujan tinggi dia sudah lancar. Itu kalau parit. Nah, demikian itu keterangannya. Ya, kalau mau mendapatkan hasil seperti ini ya harus benar-benar konsentrasi, nggak bisa asal-asalan ya. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.